lagi Ustaz. Oke. Di dalam bahasa Arab yang tahu namanya jumlah kan ya. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Seperti Muhammadun alimun, Fatimah fil masjid. Misalnya Hind tusalli fil masjid. Ini adalah mubtada dan khabar. Jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Ada lagi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il majhul dengan naibul fa'il. Nah, yang namanya mubtada itu tempatnya di awal, baru kemudian khabar. Muhammadun alimun, Muhammadun mubtada, alimun khabar. Tapi seringkali khabar itu didahulukan dan mubtadanya diakhirkan. Itu biasanya orang kalau mengawalkan khabar dan mengakhirkan mubtada itu punya maksud. Kalau nggak punya maksud berarti itu orang iseng. Ya, dalam bahasa Arab orang kalau mengubah-ubah itu berarti dia punya maksud. Contoh. Muhammadun fil baiti. Muhammad ada di rumah. Kita memberitahu Muhammad ada di rumah. Jadi jangan nyari Muhammad di mana-mana, nyari di rumah. Tapi kalau saya katakan begini, fil baiti Muhammad, di dalam rumah ada Muhammad. Fil baiti Muhammad. Kira-kira di rumah ada orang lain apa enggak? Enggak ada. Yang ada siapa? Muhammad. Jadi mengkhususkan mubtada. Kalau kita mau mengkhususkan mubtada, maka hendaknya mubtadanya didahulukan. Contoh. Kalau kita mengatakan begini, ustadzuna, misalnya kita punya guru banyak. Ada satu guru yang baik. Di antara guru-guru itu yang punya guru kita adalah baik. Ustadzuna hasanun. Guru kita ini adalah orang yang baik. Tapi kalau kita dahulukan hasannya, hasanun ustadzuna. Jadi kalau mau bicara tentang ustadz kita cuma punya sifat satu, yaitu baik orangnya. Ya. Kalau dikatakan ustadzuna hasanun, bisa jadi ustadzuna hasanun, ustadzuna juga penulis, ustadzuna juga ini, tapi ya, itu kalau orang mau mendahulukan mubtada dan khabar, itu pasti ada maksud. Di antaranya seperti ini, fa fi jami'i hadhihi tafasiri, maka pada semua penafsiran ini taqyidul ayat. Di sini ada taqyidul ayat. Ini penafsiran yang kurang tepat. Karena ayat yang mutlak kok dibatasin sih? Gitu. Nah, berikutnya lagi. Kata murad. Ini seringkali mungkin kalian akan menemukan kata murad. Misal ini ya, di alinea di awalnya di atas, wa mimma taqaddama yadhharu dha'fu ma qila fi tafsiril ayah innal murada. Kata murad itu berasal dari kata arada yuridu. Apa arti arada yuridu? Menghendaki, menginginkan, memaukan. Nah, kalau kita mau ikut tasrif, arada yuridu iradatan wa muradan. Berarti murad di sini adalah masdar mimi. Artinya iradah, innal iradata. Kayaknya nggak cocok. Sesungguhnya kehendak, keinginan, kemauan kayaknya nggak cocok. Berarti mana yang lain? Arada yuridu iradatan wa muradan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Apa arti muradun di sini? Yang dikehendaki, yang dimaukan. Nah, murad yang dalam ungkapan semacam ini biasanya adalah isim maf'ul, artinya yang diinginkan. 6 sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan pembahasan hari ini sebelum kita masuk ke ayat berikutnya?
Insya Allah nggak ada ya. Senang saya kalau pertanyaan. Ini Ustaz, tadi Ana sedikit nggak tahu ketinggalan. Ana sudah senang tadi, udah tanya. Silakan. Nggak tahu ketinggalan, nggak tahu Ana yang nggak paham Ustaz. Yang apa itu? Bentar. Tadi ininya mana ya? Di mana ini? Yang tidak ada perantar yang baik secara langsung, maksudnya baliknya itu kembalinya ke berakhirannya itu baik secara langsung ataupun perantara. Ini yang ini. Mana yang robit itu? Ini ya, mana sih? Idh laysat tadbirul jari bainal asya, tidak ada tadbir yang berlaku di antara asya illa rawabitul jariyatu bainaha, kecuali adalah hubungan-hubungan yang ada di antara asya al-qa'imah biha, yang berdiri dengan asya tadi. Nah, ini Ustaz, yang ini Ustaz. Ini. Wa athari wujudi ilallah subhanahu bila wasitotin au ma'al wasitoh. Iya. Saya mau tanya kepada Imdad. Imdad kalau kelaparan minta pada Tuhan supaya bisa kenyang ya. Kira-kira Allah langsung simsalabim memberikan kekenyangan? Enggak. Atau memberikan rizki berupa makanan? Ya, melalui rizki. Melalui rizki, dengan makan kemudian bisa kenyang ya. Berarti siapa yang mengenyangkan, Allah atau nasi? Oh iya. Nasi kan ya? Ya. Tapi apakah hanya nasi saja? Apakah Allah tidak punya peran di sini? Ini namanya bila, ini namanya ma'al wasithah. Imdad sakit ini, ingin sembuh, ya Allah sembuhkan aku sakit banget ini, suruh minum obat. Kesembuhannya diberikan oleh obat. Bila wasitohnya obat, tapi Allah sebenarnya menyembuhkan, dan Allah menyembuhkannya tidak secara langsung, tapi melalui proses perantaraan. Jelas ya? Nah, ya Ustaz. Oke. Jelas. Oke, buka sekarang ayat yang berikutnya di surat Ar-Rahman. Halaman berapa Ustaz? Bentar dulu, Ar-Rahman. Ayatnya halamannya halaman 100 ya. Yang kemarin saya kasihkan halaman 100, betul kan? Oh, 110, maaf, 110. 110. 110 ayatnya adalah ayat sanafrughul lakum ayyuhas saqalan. Mungkin kalau kitabnya ini 109 mungkin. Kurangi 1. Sanafrughu. Ayat 31 surat Ar-Rahman. Ini ada 30. Atas lagi terus. Masih lanjut terus. Ya. Nah, ini. Ya, betul. Qauluhu ta'ala sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Di sini biar saya baca deh ya. Hari ini sudah ada 2 orang yang baca. Nanti insya Allah minggu depan ada 2 orang lagi yang baca. Akhir semester sudah baca semua insya Allah ya. Dan semuanya dapat reward insya Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah di ayat 31 surat Ar-Rahman. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Yuqalu faragha amrun li fulanin kadza. Idza kana mushtaghilan qablan bi umurin thumma tarakaha. Kata faragha, faragha fulanun bi amri kadza. Faragha itu artinya selesai dari sesuatu, kosong dari sesuatu. Kalau ada orang lagi bekerja, sedang bekerja, lalu kemudian pekerjaannya selesai, maka dikatakan faragha.
Faragha fulanun li amri kada. Maksudnya apa? Idza kana mustaghilan, jika dia qablan, ya, mustaghilan qablan, jika dia sebelumnya sibuk bi umurin, mengerjakan beberapa perkara, summa tarakaha, lalu kemudian dia meninggalkan perkara-perkara tadi. Wa qassara al-ishtighalu bidzalikal amr ihtimaman bih. Kata faragha, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, mengosongkan diri dari semua pekerjaan, tapi dia mengerjakan sesuatu hal, satu pekerjaan saja, tidak banyak. Itu namanya faragha. Rabbana afrigh alaina sabron. Tumpahkan kepadaku hanya satu yang kita minta, ya Allah, sabar, kesabaran. Ini jangan dikasih yang lain, aku minta kesabaran dalam kondisi semacam itu. Nah, kata faragh itu segala urusan ditiadakan, dikosongkan, orang yang asalnya sibuk dengan banyak pekerjaan, semua pekerjaan disingkirkan, fokus kepada sesuatu. Itu namanya faragh. Nah, fama'na sanafrugu lakum. Coba kalian bukakan terjemahan Departemen Agama, siapa namanya? Imdad, carikan Departemen Agama ayat 31, terjemahannya apa? Saya nggak tahu terjemahannya Departemen Agama menggunakan apa. Iya, sebentar. Buka Quran dulu. Ar-Rahman. Ini saya tidak sedang ceramahan ya, sedang ngajar di kelas ya. Harusnya kalian juga ikut ngomong gitu. Biar saya nggak minum terus. Mana ya ini? Ya, ini ayatnya. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya. Betul. Ini terjemahnya kurang lebih seperti itu. Memberikan sepenuhnya perhatian. Semua urusan ditinggalkan, fokus kepada sesuatu. Itu namanya faragha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanafrugu lakum. Untuk kalian kami akan melakukan faragh. Apa itu? Memfokuskan, mencurahkan kepada kalian. Ayyuhas saqalan, wahai dua saqalan, wahai manusia dan jin. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih maknanya fama'na sanafrugu lakum. Maka karena itu makna firman Allah sanafrugu lakum adalah sanatwi bisaqan nash'atil ula wa nashtaghilu bikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki proses yang disebut dengan nash'atul ula. Nash'atul ula itu penciptaan. Setelah penciptaan selesai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan fokus kepada kalian, ngurusin kalian. Wa nashtaghilu bikum, mencurahkan perhatian kepada kalian. Jadi bukan hanya menciptakan, tapi juga mencurahkan perhatian dan mengurusi kalian. Wa tubayyinul ayatut taliyah, dan ayat-ayat berikut ini menjelaskan annal murada bil ishtighali bihim, bahwa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri dengan manusia, dengan makhluk-makhluknya. Yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan perhatian kepada mereka itu apa? Ba'tsuhum wa hisabuhum wa mujazatuhum bi a'malihim khairan aw syarran. Makna bahwa Allah akan memfokuskan pada diri kalian itu adalah apa? Akan membangkitkan kalian, membangkitkan mereka manusia. Ba'ats, setelah mati dibangkitkan. Wa hisabuhum, akan diperhitungkan. Segala hal yang dilakukan oleh manusia dihitungkan. Wa mujazatuhum, dan membalas perbuatan-perbuatan mereka. Wa mujazatuhu bi'amali, membalas perbuatan-perbuatan mereka. Khairan aw syarran, perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Perbuatan baik dibalas dengan baik, perbuatan buruk dibalas dengan siksa. Fal faraghu lahum, maksudnya Allah Subhanahu wa taala faragh lahum artinya
sudah menyelesaikan penciptaan kalian, kehidupan kalian juga sudah lewat, dan sekarang tiba giliran berikutnya, yaitu kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Fal faraghu lahum, Allah di ayat ini menggunakan kata faragh sebagai isti'aratan bil kinayah. Isti'arah artinya meminjam kata. Meminjam kata dengan kinayah. Kinayah itu singgungan, tidak secara jelas. Meminjam kata-kata ini anta baddulin nasy'ah, yang menunjukkan bahwasanya prosesnya manusia sudah berubah dari awal penciptaan dulu dalam kehidupan dunia, sekarang nasy'ahnya sudah berbeda. Nasy'ahnya sudah berbeda, sudah tidak lagi penciptaan dan kehidupan manusia di bumi, tapi sudah masuk kepada nasy'ah yang berikutnya. Nasy'ah berikutnya adalah nasy'ah akhirat. Dibangkitkannya manusia dalam akhirat dan kehidupan alam akhirat. Wala yunafil faraghu lahum kaunahu ta'ala la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Mungkin akan ada orang mengatakan begini, loh kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala fokus untuk mengurusi hamba-hambanya, berarti apa? Berarti kerjaan-kerjaan yang lain Allah nggak punya perhatian dong, nggak fokus dong. Ilmi misalnya sedang fokus mendengarkan pelajaran, nggak bisa dia sekaligus melihat sinetron. Kebetulan lagi ditayangkan Sidul anak sekolahan, nggak bisa dia sambil dengerin pelajaran sambil melihat sinetron. Kalau dua-duanya dinyalakan, dia tidak akan fokus pada satu pun di antara keduanya. Betul ya? Seperti itu. Allah sekarang fokus untuk ngurusi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Memperhitungkan perbuatan-perbuatan mereka sekecil apapun. Berarti Allah nggak punya perhatian pada yang lain dong. Sedang fokus kok. Padahal kita katakan la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah itu tidak pernah akan disibukkan oleh satu kondisi dari kondisi yang lain. Jadi kalau Allah sedang mengurusi sesuatu yang lain itu bukan berarti tidak diperhatikan, semuanya mendapat perhatian. Kalau manusia kan enggak, sudah perhatian pada sesuatu yang lainnya enggak. Paham ya? Kalau misalnya kita fokus, makanya dulu kan saya pernah mengalami masa di Iran itu, saya sekolah ya, belajar sekaligus saya kerja. Saya bekerja di kota Teheran, sekaligus saya juga belajar di kota Qom. Lalu guru saya menasihati, nggak mungkin akan bisa fokus, kalau mau kerja aja, kalau mau sekolah aja. Akhirnya saya tinggalkan kerja dan saya fokus pada belajar. Itu kalau manusia. Manusia fokus pada sesuatu nggak bisa yang lainnya. Allah SWT nggak seperti itu. Fokus pada sesuatu yang lainnya juga fokus semua. Jadi Allah SWT melihat semuanya dan mengetahui semua. Mungkin ada orang mengatakan begini, kalau dikatakan sana frugolakum fokus pada sesuatu, bukankah ini bertentangan dengan sifat Allah yang dikatakan la yashghaluhu sya'nun an sya'nin? Jawabannya adalah fa innal faraghal madhkur, yang dimaksud dengan faragh di ayat ini nadhirun ila tabaddulin nasy'ah. Ini merujuk kepada pergantian nasy'ah, pergantian alam dari alam duniawi menuju kepada alam yang berikutnya, yaitu alam ukhrawi. Wa kaunuhu la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Kalau dikatakan Allah itu tidak disibukkan oleh satu keadaan dari keadaan yang lain, ini ungkapan semacam ini nadhirun ila itlaqil qudrati wasi'atiha. Kata-kata la yashghaluhu sya'nun an sya'nin ini merujuk atau kembalinya kepada apa? Kepada kekuatan atau kekuasaan Allah yang mutlak dan sangat luas. Sedemikian luasnya kekuasaan Allah dan kemampuan Allah sehingga satu pun masalah tidak akan bisa menyibukkan dia dari masalah yang lain. Semuanya terpantau semua. Ya, semuanya terpantau. Misal ya, kalau ada Imdad Ilmi, Lulu, Ahmad Syabuddin, Wahyudi dan semua anak-anak di kelas ini, mahasiswa di kelas ini, kita ketemu di satu ruangan di auditorium misalnya yang ada di Sadra sana ya. Kalau saya menatap wajahnya Imdad, nggak mungkin saya melihat Ahmad Syabuddin. Ketika melihat Syabuddin, nggak mungkin saya melihat Wahyudi. Ketika saya lihat Wahyudi, saya nggak bisa melihat yang lain. Kan gitu kan ya? Tapi kalau sekarang saya di kelas Zoom ini,
ketika saya melihat kepada Imdad, semua kalian kelihatan. Semua kalian kelihatan. Kenapa? Saya punya kekuasaan. Kekuasaan saya luas. Ini manusia yang kecil, yang kerdil, gambarannya semacam ini. Bayangkan Tuhan yang tidak ada batasannya. Segala sesuatu ada di dalam tangan Dia. Kama la yunafihi, kama la yunafi kaunuhu ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebagaimana juga tidak bisa dikatakan bertentangan pula dengan firman Allah yang mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah ada pada suatu urusan. Firman Allah kulla yaumin huwa fi sya'an ini an-nadhir ila ikhtilafi syu'un. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan kondisi-kondisi manusia, kondisi-kondisi makhluk itu berbeda-beda. Ketika kondisi berbeda-beda, Allah Subhanahu wa taala setiap hari bisa menangani satu kondisi dari semua kondisi yang ada, dan itu tidak bertentangan dengan kemampuan Allah untuk melihat semuanya. Ikhtilafus syu'un di mata Allah satu. Kulla yaumin huwa fi sya'an itu jangan diartikan bahwasanya kalau hari ini Allah sedang mengurusi sya'an yang ini berarti tidak mengurusi sya'an yang lain. Enggak seperti itu. Semua sya'an itu diurusi oleh Allah di satu waktu bersamaan. Dan itu adalah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian diakhiri dengan kata ayyuhas tsaqalan, wahai tsaqalan. Tsaqalan adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut manusia dan jin. Ya, as-tsaqalan yakni al-jinnu wal insu, jin dan manusia. Saya mau tanya kepada kalian ini yang katanya sudah bisa bahasa Arab dan sudah pernah belajar nahwu. Katanya insun, al-insu itu artinya apa? Apa arti ins? Al-jinnu wal insu, apa artinya? Manusia. Masa nggak tahu? Hah? Manusia. Manusia. Ya. Betul, manusia. Insun artinya manusia. Pertanyaan saya yang kedua, apa bedanya ins dengan insan? Apa bedanya insun dengan insan? Dan apa bedanya pula dengan unas? Apa pula bedanya dengan nas? Ini ada insan, ada ins, ada nas, ada unas. Kira-kira perbedaan keempat kata atau mungkin lebih apa? Unas kan itu yang pertama pertanyaan. Unas jamak bukan? Atau kalau nas jamak, kalau nas adalah jamak. Kalau insan mufrad. Kalau unas jamak dari ins. Jamak dari ins atau jamak dari insan? Insun, Ustaz. Insun, insani, unas. Nah, nanti cari ya jawabannya ya. Saya tidak mau ngasih jawaban karena saya nggak ngajar bahasa Arab. Nah, wa irja'u dhamiril wa irja'u dhamiril jam'i fi lakum wa inistata'tum wa ghairihima ilaihima. Katanya Allamah Tabatabai, sanafruhu lakum, maksudnya kan kum. Kalau kum itu kan berarti jamak mudzakkar. Dan juga ayat setelahnya, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum, maksudnya tum. Tum juga artinya antum, kalian, laki-laki banyak. Dan ayat dan kata-kata yang semisalnya seperti inistata'tum an tanfudhu. Ya, fanfudhu, la tanfudhu. Nah, ini kan semuanya dhamirnya dhamir jamak mukhatab, mudzakkar. Ini kembalinya dhamir-dhamir ini ilaihima, kepada manusia dan jin. Likaunihima jama'an, karena jin dan manusia yang disebutkan ayyuhas tsaqalan ini adalah ungkapan jamak.
yang mana jamak ini za afradin, ada individu di dalamnya. Ini adalah satu ayat yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan memfokuskan akan menindak semua manusia dengan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Nah, ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Nanti kalian telah sendiri ya ayatnya ya, kan saya tidak akan masuk ayat itu. Masih di surat Ar-Rahman. Ayatnya berbunyi begini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu fan, itu fana, dan yang ada yang kekal adalah wajhu rabbik, wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungannya, dzul jalali wal ikram. Nah, di ayat ini Allah mengatakan semua makhluk selain Allah, semua yang mewujud selain Allah, ini makhluk-makhluknya Allah ini semuanya fana. Apa arti fana di sini? Kalau orang menerjemahkan fana secara liar atau mungkin secara sederhana akan mengatakan sekarang kita ada, nanti kita akan fana, kita akan mati. Lalu kemudian ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di mendekati hari kiamat nanti di detik-detik terakhir ya, detik terakhir kehidupan di bumi ini, malaikat Israfil akan meniupkan trompetnya, ya, meniupkan trompetnya. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ditiup trompet dan semua makhluk mati. Itu kan yang kalian dengar, yang sering kalian dengar ya? Ya, betul. Malaikat Israfil meniupkan trompet dan semuanya mati. Pertanyaan, yang mati siapa? Semua makhluk. Semua makhluk mati, termasuk malaikat Israfilnya. Ya. Kecuali kalau yang Anda dengar mah kecuali malaikat Israel sendiri. Malaikat Israfilnya mati apa enggak? Kalau dalam posisinya meniup berarti belum. Belum. Ya. Jadi niup semuanya pada mati, terus betul ya? Ayat Al-Quran mengatakan kalau ada manusia akan mati, fa idza jaa ajaluhum, ya, ketika datang tawaffatuhum rusuluna hatta idza jaa apa namanya? Ketika kematian sudah datang, tawaffatuhum rusuluna wa hum la yufarriqun. Ketika kematian sudah datang, utusan-utusan kami, itu para malaikat, datang untuk mencabut nyawa orang. Pertanyaan, ketika malaikat Israfil meniupkan trompet, dan semua malaikat-malaikat pencabut nyawa berdatangan ke bumi mencabuti nyawa manusia-manusia di bumi, trompetnya kan sudah selesai ya. Manusia semua udah pada mati ya. Rohnya sudah diambil semua kan. Malaikat mautnya kemana sekarang? Siapa yang mencabut nyawanya malaikat maut? Katanya kalau yang Anda baca itu dia mencabut nyawanya sendiri, Ustaz. Jadi supaya merasakan betapa sakitnya menghadapi ajal. Pertanyaannya, apakah malaikat punya nyawa? Ya punya, Ustaz, kan makhluk hidup. Malaikat punya nyawa, jadi dipisahkan dari badannya. Berarti malaikat punya badan. Wallahu a'lam. Paling tepat mengatakan wallahu a'lam. Oke, saya mau pakai bahasa yang umum. Ya. Malaikat Israfil meniupkan trompet. Dan semua makhluk yang punya nyawa mati. Makhluk yang punya nyawa mati. Pertanyaan, Imdadur Rahman, seorang manusia disebut mati kalau apa? Kalau rohnya terpisah dari badannya. Betul ya? Pertanyaannya, rohnya Imdad itu hidup atau mati? Rohnya mah hidup. Hidup. Ketika malaikat meniupkan sangkakala, itu rohnya dimatikan atau masih hidup? Masih hidup. Masih hidup.
Berarti nggak mati dong. Rohnya aja nggak mati, apalagi malaikat. Roh manusia aja nggak mati, apalagi malaikat. Anggap ya, saya anggap pakai cara-cara yang paling sederhana ya. Malaikat semuanya mati. Roh kita juga semuanya mati. Jadi nggak ada roh yang hidup, semuanya pada mati. Pertanyaan, yang tersisa siapa? Nggak ada yang tersisa. Hanya Allah. Lalu kemudian apa yang pertanyaan berikutnya? Langit bumi masih ada apa enggak? Sudah hancur. Langit bumi hancur. Padang mahsyar ada enggak waktu itu? Surga neraka diciptakan oleh Allah, sudah diciptakan atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Surga neraka kalau sudah diciptakan berarti dia adalah makhluk. Betul? Nah, Ustaz. Berarti makhluk itu bahasa Arabnya syai'un, sesuatu. Sesuatu atau bukan? Iya. Ya, Ustaz. Ya, sesuatu. Pertanyaannya, Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada. Kullu, sesuatu, segala hal. Kullu. Fan. Apakah berarti semuanya hancur, tinggal seperti sebelum ada penciptaan sama sekali? Hancur sama sekali. Perlu waktu sekian miliar tahun lagi untuk membangun semuanya. Apakah seperti itu? Tidak, Ustaz. Terus bagaimana kalau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang mungkin penafsiran yang agak yang menurut saya yang lebih bisa masuk akal, yang lebih bisa diterima adalah penafsirannya filsafat. Penafsirannya filsafat bagaimana? Begini penafsirannya. Kullu man 'alaiha fan, sebenarnya semua makhluk itu fana. Jangan nunggu hari kiamat loh, sekarang pun kita fana. Ya. Mirip seperti bayang-bayang. Kalau kalian lihat ada tiang, kemudian ada bayang-bayangnya. Itu bayang-bayang itu kayak kita. Ada nggak tuh bayang-bayang? Ada. Tapi kalau tidak ada sinar, ada nggak tuh bayang-bayang? Nggak ada. Kita pun seperti itu. Kita tuh sebenarnya fana. Yang ada hanya Allah. Yang mewujud dengan hakiki adalah Allah. Kalau dalam bahasanya filsafat Mullah Sadra disebut ada wujud robit. Wujud robit. Semua makhluk itu wujudnya wujud robit. Ada tapi tidak ada sebenarnya. Dia hanya ada pada tatarannya. Sebenarnya pada hakikatnya dia tidak ada. Saya mau tanya kepada kalian, ayo sekarang hayalkan di kepala kalian ya, hayalkan ya. Ada makhluk punya kepala 4, punya kaki 8, punya tangan 8. Bisa kalian bayangkan? Oh, bisa, Ustaz. Bisa. Ada nggak di kepala kalian? Ada. Ada. Kenyataannya ada nggak? Nggak ada. Tidak ada, Nggak Ustaz. ada. Nah, kita itu ada, tapi dalam tataran apa? Dalam tataran wujud, dalam tingkatan wujud sebagai wujud robit. Kalau tidak ada dari Allah SWT, tidak diberikan wujud oleh Allah, kita tuh nggak ada. Berarti kita tuh fana sebenarnya. Nggak ada. Seperti misalnya gini, lihat lautan. Kalian lihat lautan, kemudian kalian lihat ada gelombang, ada ombak. Ada nggak ombak di lautan? Ada. Pertanyaannya, apakah ombak itu bisa dikatakan ada, dipisahkan dari lautan? Nggak bisa. Ombak itu adalah punyanya air. Kalau ditanya yang ada air atau ombak? Yang ada air. Nah, kita itu ibaratnya seperti apa? Seperti ombak di laut. Kita wujud yang fana, wujud yang tidak sendiri, yang tidak bisa berdiri sendiri, itu kita. Dan semua makhluk yang wujudnya berdiri sendiri tanpa perlu bantuan siapapun adalah Allah, dan dialah yang kekal di dalam zatnya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Nah, pertemuan kita berakhir sampai di sini. Silahkan kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita akhiri sampai di sini dan ketemu insya Allah minggu depan, hari apa ya? Hari Selasa ya. Hari Selasa saya coba lihatkan yang akan kita bahas ayat apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Bentar ya, saya lihat dulu silabusnya. Oh ya, ayatnya adalah ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau tidak salah di surat Al-Hasyr. Berarti juz berapa, Ustaz? Juz yang ke 19 halaman 151. Juz 19 halaman 151. Insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan hari Selasa yang akan datang. Nggak tahu secara Ramadan belum ya? Minggu depan, Selasa depan berarti tanggal 29, Ustaz. Masih ada waktu. Ramadannya berarti Masih ada ya? 5 hari lagi atau 4 harian lagi. 5 hari setelah pertemuan kita. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala.